Oh, halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, hari ini adalah hari pertama saya di Jogja. Sepertinya saya nggak akan kemana-mana hari ini, stay di penginapan saja ya. Karena di luar sana itu hujan lebat dari tadi pagi. Dan sekarang udah sekitar jam 9 lewat, saya baru bangun. Karena cuaca di sini itu sangat dingin banget. Jadi saya males untuk kemana-mana gitu. Paling nanti saya akan ke kantor sebentar. Dekat dari sini sih, paling 4 sampai 3 kiloan gitulah. Nah, kebetulan hari ini saya ada perlu ke kantor CTI yang ada di kota Jogja ini. Sebelum melakukan aktivitas hari ini di kota Yogyakarta, saya mau berbagi pengalaman sedikit tentang perjalanan saya menuju ke sini dari Surabaya ya ke Jogja itu bagaimana. Kemarin saya dapat tiket kereta api, jadwal pemberangkatannya itu setengah 2 siang. Sedangkan jarak tempuh dari rumah saya ke stasiun itu sekitar 1,5 jam. Dan jam 12 saya masih terjebak hujan di rumah. Karena tidak mau mengambil risiko keterlambatan kereta api, jadi saya memutuskan untuk berangkat dengan menerobos hujan dari rumah. Di tengah perjalanan hujan sangat lebat, terpaksa saya masih tetap berangkat karena takut ketinggalan kereta. Setelah melewati jembatan Suramadu, di daerah Surabaya itu sama sekali tidak hujan. Jalanan bersih, kering, malah panas, terkesan panas gitu. Gak ada mendung, gak ada apa. Berbeda dengan wilayah di Madura. Saya jadi perhatian orang-orang karena di situ saya basah sendiri. Jaket basah, tas basah, sepeda motor basah, helm basah, dan semuanya basah. But anyway, gak apa-apa, saya tetap melanjutkan perjalanan. Nah, sesampai di stasiun Gubeng Surabaya, sekitar pukul 1:15. Dari parkiran saya buru-buru check-in tiket karena tiket saya belum check-in. Setelah itu saya didatangi oleh petugas dan dia langsung menanyakan apakah sudah rapid test atau belum. Karena saya tidak mau ribet di sana, hasil saya menyiapkan surat kesehatan dan alhamdulillahnya dengan hanya menggunakan surat kesehatan itu yang tentunya lebih murah dari biaya rapid test kan, kita bisa naik kereta tanpa rapid test. Nah, setelah dari loket check-in, ada petugas lagi yang membagikan face shield gratis. Begitu bagusnya PT KAI di Indonesia dalam upaya mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini, mereka membagikan face shield gratis kepada setiap penumpangnya. Terima kasih sekali lagi buat PT KAI Indonesia. Nah, jam itu sudah menunjukkan pukul 1:28, tapi kereta api yang akan membawa saya itu belum juga datang. Mungkin ada keterlambatan di jalan atau di stasiun sebelumnya. Well, itu tidak jadi masalah. Yang penting saya sudah di stasiun sebelum jadwal pemberangkatan kereta api itu tiba. Singkat cerita, kereta api yang akan membawa saya itu sudah datang. Nama kereta api itu adalah kereta api Sri Tanjung yang berangkat dari stasiun Ketapang Banyuwangi sebelum berhenti di stasiun Gubeng Surabaya dan melanjutkan perjalanan ke stasiun-stasiun berikutnya. Kesan pertama saya masuk ke dalam kereta api itu adalah sepi. Gak tahu kenapa, yang biasanya dulu itu rame, gerbong itu selalu penuh, sekarang itu sepi. Bahkan cuma ada sekitar 10-11 penumpang dalam satu gerbong. Nah, setelah saya menemukan tempat duduk yang sesuai dengan yang tertera di tiket saya, di situ ternyata sudah ada bapak-bapak yang sedikit berumur. Ya mungkin sekitar 50 ke atas. Dan itu ternyata menderita patah tulang sebelumnya dan tidak ada keluarga yang mendampingi dia untuk pergi pulang ke Sleman, Yogyakarta. Saya merasa kasihan sekali sama bapak itu. Dan bapak itu, kereta yang membawa saya itu tiba di stasiun Jombang. Di situ keadaan sudah mulai gelap karena awan mendung itu menyelimuti perjalanan saya. Ya mungkin sekarang ini lagi musim-musimnya hujan di mana-mana. Jadi di daerah Indonesia itu mungkin rata semuanya dilanda musim hujan.
Karena tidak tahu harus ngapain di dalam kereta, gabut, ya saya edit-edit video sedikit-sedikit, nyicil buat upload di konten YouTube saya. Perjalanan dari stasiun Gubeng Surabaya sampai stasiun Lempuyangan Yogyakarta itu memakan waktu kurang lebih 5-6 jam. Dan singkat cerita, tibalah saya di stasiun Lempuyangan Yogyakarta pada pukul 19.20 WIB. Nah, hal yang berubah dari stasiun Lempuyangan pada tahun 2020 sejak pandemi ini adalah pintu keluar dari stasiun itu sudah berubah. Kalau yang dulu pas 2019 sebelum pandemi, itu masuknya di ujung jauh sana. Sekarang kita turun, nah tinggal lurus dari pintu gerbong itu sudah pintu keluar. Tentunya sangat membantu bagi para penumpang yang sudah lelah di perjalanan dan tidak perlu untuk berjalan kaki jauh menuju keluar stasiun Lempuyangan. Nah, apa saja yang harus kalian persiapkan sebelum kalian bepergian ke suatu daerah? Sekarang ini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang menawarkan jasa pengantar jemputan, penginapan, dan sebagainya. Nah, di masa pandemi ini banyak sekali hotel-hotel yang menawarkan diskon sampai dengan 70% di Jogja ini. Bahkan ada satu hotel yang dari harga awal 800.000 mereka berani menjual hanya 150.000 per malam untuk kamarnya. Seperti penginapan yang saya dapat hari ini, mereka awal harga dari 180 dan saya sekarang dapat diskon hanya dengan membayar 69.000 sudah mendapatkan satu kamar yang ber-AC, kamar mandi dalam, dan ranjang ukuran queen bed. Tentunya bagi backpacker yang ingin low budget, ini sangat di Jogja ini banyak jasa-jasa penyewaan sepeda motor. Untuk harga sewa sepeda motor per harinya itu di kisaran 60.000 sampai 110.000. Dan persyaratannya itu sangatlah gampang. Nah, untuk masalah makanan di Jogja itu kalian semua tidak perlu khawatir dan tidak harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Kalau malam hari di dekat penginapan saya itu ada seperti nasi kucing gitu, nasi kecil-kecil. Itu harga perbungkusnya 2.000. Di dalamnya sudah termasuk ada lauknya juga. Dan masih banyak lagi makanan-makanan murah yang ada di Jogja ini. Jadi buat Anda backpacker yang low budget, mungkin Jogja menjadi salah satu referensi tempat tujuan kalian. Nah, sekian dulu video dari saya. Semoga kalian bisa mengambil inti dari video ini dan menjadikan perjalanan kalian lebih terencana dan tidak harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Nah, teman-teman, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya, nyalakan tanda loncengnya yang ada di bawah sini untuk mendapatkan informasi-informasi dari video saya yang selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.